Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabatku semua, para pengunjung setia channel saya, sekaligus para penghobi ayam serama yang barangkali di malam ini sedang menyimak dan menonton video saya. Saya ucapkan selamat malam dan salam sejahtera buat Anda semua. Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sesuai temanya ini yang seperti yang kita lihat saat ini, saya berada di Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Papua. Dan sekarang lagi musim hujan dan hujannya lagi lumayan deras-derasnya ya. Nah, jadi karena ini lagi musim penghujan dan kita akan membahas tentang perawatan ayam serama di saat cuaca ekstrim yang seperti ini. Tentunya buat teman-teman yang di Timika yang saat ini pasti tahulah seperti apa. Kalau bulan-bulan Agustus seperti ini memang lagi asik-asiknya hujan. Bahkan biasanya kadang ini dari tanda malam cuman sempat berhenti tadi pagi sebentar, bahkan kadang di sini sampai 1 minggu itu nggak berhenti sama kali hujannya ya. Walaupun hujannya seperti ini, teman-teman bisa lihat nih, rintik-rintik seperti ini ya, nggak terlalu deras tapi nggak berhenti-berhenti. Nah oke, sekarang kita akan membahas tentang perawatan ayam serama. Jadi next, sekarang kita akan kembali lagi ke ayam serama ya. Set. Nah, kita akan lihat ayam seramanya. Nah, ini perawatan apa saja yang kita harus perhatikan di saat ayam lagi kondisi musim hujan seperti ini ya. Jadi kalau musim hujan seperti ini, apa saja yang harus kita perhatikan? Nah, yang pertama adalah hindari mengumbar ayam serama. Kalau memang teman-teman punya tempat umbaran itu harus luas ya, bukan yang seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Nah, kalau seperti ini nih, sangkar 40 kali 60. Nah, seperti ini nih tidak bisa dibilang sangkar umbaran karena masih terlalu kecil ya. Sangkar umbaran itu harus lebar. Paling tidak kalau ayam segini ya ukuran ya 2 meter lah. Kalau 1 meter juga belum bisa disebut umbaran. Jadi kalau memang teman-teman bisa punya tempat umbaran yang luas, nggak apa-apa diumbar. Yang penting jangan diumbar di tempat yang sekiranya bisa terkena hujan ya. Nah terus hindari lagi ayam serama karena hujan. Selain kena hujan juga kalau malam usahakan, nah seperti ini. Nah ini walaupun nggak saya kasih lampu, ini ingat di atas ini hanya lampu untuk penerangan. Saya sementara bikin video ini ya, jadi bukan untuk penghangat. Karena lampu ini teman-teman bisa lihat ini sama sekali nggak hangat, cuman cahayanya yang dapat cahayanya saja. Jadi bukan penghangat. Kalau lampu mau yang hangat itu ya lampu balon yang bolam yang warna kuning, nah itu yang hangat. Jadi kalau untuk penghangat, jadi ini dikasih seperti ini aja, karton seluruh kandang. Kalau bisa ya sampai ke atas sedikit, ini lebih ke atas lagi nggak apa-apa, jadi biar ayamnya tetap hangat. Karena memang dari kecil ayam-ayam ini nggak saya lampu, karena memang dulu sebelumnya diasih indukannya. Nah di usia 1 bulan kemarin kalau nggak salah, kurang lebih 1 bulan lah, udah saya sapi. Nah kalau untuk pemberian pakan nih, sebetulnya kalau teman-teman ada ya, kasih ketan hitam sebagai penghangat. Tapi karena ini nggak ada, saya pakai seadanya. Ini beras campuran dengan fur burung berkicau sama fur yang premium yang punya ayam, yang ayam aduan yang kemasan per 1 kilogram itu ya. Nah ini ayamnya terlalu nakal jadi ya. Nah ini saya kasih, kalau seandainya ada ketan hitam lebih bagus, karena untuk cuaca seperti ini butuh penghangat, dan ketan hitam sifatnya bisa menghangatkan tubuh ayam, tapi nggak bisa terlalu banyak ya, karena terlalu banyak juga kurang bagus. Nah untuk pakan sendiri, beri pakan secukupnya. Ini sebetulnya nggak berlaku pada saat musim hujan saja ya, untuk semua musim pun berlaku. Kalau ngasih makan secukupnya saja, jangan terlalu berlebihan. Usahakan pakan tersebut
Nah, bisa dikasih habis hanya dalam waktu beberapa saat, kalau bisa 1 jam. Jadi nggak sampai makanan tersebut diberakin, karena kalau sampai diberakin ya, teman-teman tahu sendiri toh, makanan nggak habis terus diberakin, nanti yang ada makanannya kotor terus dimakan ya, ayamnya tentunya bisa gampang sakit, seperti yang teman-teman sudah pada tahu ya. Harusnya teman-teman pasti sudah, kalau yang sering pelihara ayam pasti sudah tahu ya. Jadi usahakan memberi pakan atau memberi makan ini secukupnya saja. Usahakan kalau bisa ya sudah kenyang, sampai misalkan seperti ini masih kosong ya, temboloknya nanti kalau sudah penuh ya sudah, itu berarti sudah kenyang, sudah cukup. Nah, untuk pemberian pakan berapa kali sehari? 2 kali sudah cukup. Kalau misalkan mau dikasih 3 kali nggak apa-apa, yang penting usahakan seperti yang saya bilang tadi, jangan sampai ayamnya pakannya ini berlebihan terus diberakin. Nah, itu kurang bagus, karena nanti kotor dimakan ayam, ayamnya jadi gampang sakit. Nah, selanjutnya untuk faktor kebersihan kandang, ini juga sangat penting. Air minum seperti ini usahakan diganti setiap hari ya, diganti jadi tetap dalam kondisi bersih. Nah, kalau saya pakai air galon ya, air isi ulang. Nah, itu jadi nggak air sembarangan saya pakai. Terus mungkin ada teman-teman yang sekiranya ini ya, kalau ayam di musim penghujan ini dikasih minum apa, air-air hujan atau air-air sembarangan, air-air keran gitu, ayam saya nggak apa-apa ya. Kalau mungkin ayam terbiasa diliarkan, apalagi kalau rumah ayam kampung mungkin nggak apa-apa ya, bahkan kena hujan pun udah biasa, seperti yang tidur-tidur di pohon itu ayam yang begitu sudah biasa. Tapi kalau ini ayam serama kawan, jadi nggak bisa disamakan, karena ini ayam ini dari kecil di kandang, disangkar, kalaupun diumbar juga seperlunya, dan indukannya pun sudah turun-temurun hidupnya di kandang, bukan di tempat liar. Jadi daya tahan tubuhnya dengan ayam liar tentunya beda. Tapi ingat juga, ayam yang kita liarkan biasanya kalau ada wabah penyakit tertentu paling mudah juga terkena wabah, karena ayam-ayam dari luar berinteraksi langsung dengan ayam-ayam kita. Beda dengan ayam yang di kandang, kalau kita kurung di tempat yang tertutup aman, insya Allah kalau ada virus-virus atau penyakit yang dibawa dari ayam dari luar kan nggak sampai ke ayam kita, jadi ayam kita aman. Nah, terus untuk faktor penjemuran, karena kebetulan di Timika ini lagi yang seperti sudah saya bilang dari awal ya, cuacanya memang lagi kurang bersahabat, lagi musim hujan. Hujan lagi enak-enaknya ya, jadi ya jarang sekali saya jemur. Dan seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, waktu yang paling baik untuk menjemur adalah mulai jam-jam 7 pagi sampai jam 10. Itu kalau memang ada panas matahari pagi dan kita bisa menjemur pada saat jam-jam tersebut. Tapi kalau memang tidak ada ya, kapan waktu ada panas dan kita bisa menjemurnya, di saat itulah kita jemur. Nah, cuman bedanya kalau misalkan pagi kita bisa jemur 1 jam atau lebih, panas matahari nggak apa-apa. Tapi kalau di siang atau sore hari, terutama siang hari, kalau panas emang terik, setengah jam sudah cukup, atau bahkan nggak sampai setengah jam. Kenapa? Terlalu panas nggak bagus. Dan saya sudah pernah mengalami sendiri 2 ekor ayam sendiri, ayam saya sendiri, ayam dewasa Bangkok, yang satunya ini KO, nggak lama KO di tempat, dan yang satunya sempat sekarat, tapi saya kasih minum air langsung tiba-tiba masih bertahan hidup. Dan ini saya jemurnya juga lumayan ekstrim, padahal itu sekitar nggak sampai 1 jam, tapi pas panas matahari lagi terik-teriknya sekitar jam 1 ya, antara jam 1 sampai jam 2 lah. Waktu itu saya lagi pulang camping, sudah beberapa tahun yang lalu, hari Minggu kalau nggak salah, dan lagi panas-panas teriknya, karena pikiran saya saya jemur sebentar, saya tinggal tidur, bangun tidur ayam sudah KO. Jadi inilah kenapa kita menjemur juga harus tahu waktu. Sekiranya ayam itu ngos-ngosan ya sudah, berarti dia sudah nggak kuat. Nah, kita harus pindahkan dari tempat yang panas. Nah, usahakan pada saat menjemur jangan sampai dikasih minum atau makan kurang bagus ya. Kenapa? Ya karena bisa menyebabkan ngorok. Nah, ini yang seperti saya bilang, kalau temboloknya udah agak kenyang, nah seperti ini, nah ini berarti sudah cukup.
nanti diistirahatkan lagi. Dan lebih bagus kalau malam seperti ini, memang bagus dikasih malam, cukup pagi dengan malam hari atau pagi dengan sore hari menjelang tidur. Jadi mereka, makanan yang dikonsumsi oleh ayam tersebut bisa diserap tubuh, jadi pada saat tidur kenyang ayamnya insya Allah lebih cepat gemuk. Terus makanan yang bagus sebenarnya ya beras merah juga bagus, cuman ya karena ini terbatas, kita lagi ini ya istilahnya malas keluar musim hujan, jadi kita pakai pakan apa adanya. Ada yang bilang beras bisa menyebabkan lumpuh, kalau menurut saya ini nggak terbukti secara ilmiah. Kalau penyebabnya lumpuh itu setahu saya bukan karena beras, tapi karena ayam tersebut kurang dijemur atau kurang gerak atau hanya terlalu lama di sangkar atau di kandang atau di tempat yang tertutup. Karena tertutup, maksudnya di tempat yang tertutup, karena yang seperti kita tahu sendiri, dulu nenek moyang kita, bukan nenek moyang kita ya, kakek nenek kita ataupun orang tua kita, biasanya kalau dia atau mereka atau beliau ini memelihara ayam, seperti yang kita tahu makanannya kalau bukan dedak, gabah, berarti beras. Cuman itu, jarang ada yang dikasih makan fur kalau zaman dulu mah. Karena saya juga hobi ayam ini sudah bukan 1 tahun 2 tahun, tapi sudah puluhan tahun. Sejak saya kecil, istilahnya sudah mengenal binatang, saya sudah memelihara ayam. Jadi kalau makanan beras dibilang bisa menyebabkan lumpuh, saya sendiri nggak yakin dan belum tahu apakah sudah terbukti secara ilmiah memang bisa menyebabkan kelumpuhan. Mungkin itu perlu dicari tahu lagi ya, tapi yang jelas kalau menurut saya aman-aman saja. Cuman biasanya kalau kita kasih beras, kotorannya jadi agak putih-putih krim gimana gitu, kurang bagus dan baunya juga agak lumayan. Nah, terus untuk penjemuran sudah. Nah, terus yang penting lagi kebersihan sangkar seperti tembok ini juga ya harus penting, ini kita bersihkan sebisa mungkin. Nah, seperti ini tempat pakan kita harus bersihkan juga sebisa mungkin. Kalau bisa tiap hari jauh lebih bagus daripada 3 hari sekali atau berapa hari sekali, tapi ya sebisanya. Tapi kalau memang tidak bisa, kadang 1 minggu 1 kali nggak apa-apa, masih mending daripada nggak dibersihkan sama sekali sampai berbulan-bulan. Jadi seperti itu ya, kita ini sebisanya kita lah, jangan terlalu istilahnya memaksakan karena ini memang hobi. Tapi ya kita juga harus bertanggung jawab sebagai penghobi. Kalau memang niatnya kita memelihara, ya kita harus istilahnya bertanggung jawab untuk memelihara hewan tersebut dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk ayam yang seperti teman-teman lihat ini usianya kurang lebih kayaknya sih sudah 2 bulan lebih ya. Mohon maaf kalau ini teman-teman yang sering nonton video saya pasti sudah tahu kapan pertama kali ayam tersebut saya upload. Nah, ini sebenarnya sudah ada lagi yang umur 2 hari plus umur sekitar 5 hari, dan masih ada yang sementara ngeram masih menunggu, tapi tidak tahu apakah ada yang menetas lagi atau tidak karena telurnya banyak dan campur. Nanti next insya Allah mungkin waktu yang akan datang saya upload lagi ayam-ayam saya semuanya. Nah, kalau yang ini kan yang tetasan kalau nggak salah periode kedua ya. Nah, oke. Mungkin itu saja sedikit tips yang bisa saya bagi ke teman-teman semua di kesempatan malam hari ini, yaitu cara merawat ayam serama di musim hujan yang ekstrim seperti ini ya. Seperti yang teman-teman simak dari awal ya, itu tadi yang harus teman-teman perhatikan, yang sangat penting ya. Jadi ini hanya sekedar berbagi pengalaman berdasarkan apa yang sudah saya lakukan selama saya memelihara ayam serama. Jadi bukan berarti saya merasa lebih pintar atau lebih istilahnya lebih ahli dari teman-teman semua, enggak. Tapi sekali lagi ini hanya berbagi pengalaman berdasarkan apa yang sudah saya lakukan selama beternak ayam serama. Oke, mungkin cukup sekian. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu, like. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Yang mau kasih kritik, saran, dan masukan tulis saja di kolom komentar. Dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua.